murid-murid Tuhan termasuk Rasul Paulus, Petrus menjadi korban. Mereka dianiaya dan bahkan dibunuh. Nah, akibat dari kesulitan itu, Yesus tadi sebutkan banyak orang yang akan murtad, ya, tidak tahan imannya. Nah, itu sudah dicatat juga di dalam sejarah. Nabi-nabi palsu tahun 66 itu dicatat bagaimana muncul sekali banyak orang yang memakai Alkitab tetapi mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan Alkitab. Lalu disebutkan Injil akan diberitakan di seluruh dunia. Rupanya saudara di tahun 66, ya, jadi masih di abad yang pertama, Injil itu sudah tersebar mulai dari Britain sampai ke Black Sea, dari kota Gaul sampai ke Galatia, dan dari Egypt, Mesir sampai ke sungai Efrat. Bahkan saudara, waktu itu di abad pertama Injil juga sudah sampai di India, yang kabarnya diberitakan oleh Thomas yang tadinya meragukan kebangkitan Yesus. Setelah Yesus jumpai dia, dia menjadi percaya, kemudian dia menjadi penginjil sampai dia pergi ke India. Nah, kita sudah belajar bahwa di samping Matius 24 berbicara mengenai keruntuhan Bait Allah di Yerusalem yang sudah digenapi, Matius 24 juga memberitahukan kepada kita tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ya. Yesus yang sudah datang 2000 tahun yang lalu, dia akan datang. Kapan Yesus akan datang? Tidak ada yang tahu, ya. Jadi jangan percaya kalau ada hamba Tuhan siapapun juga yang berani menyatakan, oh, Yesus akan datang tanggal sekian, tanggal sekian. Jangan percaya, karena apa? Firman Tuhan jelas menyatakan tidak ada yang tahu kapan saatnya. Selama 2000 tahun ini sayang sekali ribuan orang Kristen terpedaya, ya, dengan klaim-klaim, ya, oh, saya sudah mendapatkan visi, wahyu, ya, diberitahu Yesus akan datang tahun sekian, tanggal sekian, atau mereka pakai argumen dari astrologi, astronomi, dan sebagainya. Firman Tuhan jelas menyatakan tidak tahu. Kita tidak tahu. Tapi, saudara, sebelum Yesus datang yang kedua kali, ada beberapa tanda. Di mana, saudara? Kalau tanda-tanda itu terjadi, itu menjadi indikasi bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu sudah makin dekat. Nah, kalau kita baca tadi, ya, tentang tanda-tanda yang Tuhan sebutkan di ayat 1 sampai 14, itu bisa kita kategorikan dalam tiga macam tanda. Tanda yang pertama itu berkaitan dengan kondisi fisik atau fisikal, ya. Ayat ke-7, saudara lihat kembali ayat ke-7 tadi. Disebutkan di ayat ke-7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Jadi tandanya apa? Perang, ya, terjadi perang bangsa atau etnik melawan etnik. Terjadi kelaparan, terjadi gempa bumi di mana-mana. Saudara, sejak United Nations berdiri atau perserikatan bangsa-bangsa berdiri, apakah dunia kita menjadi lebih aman, bebas dari perang? Ingat, United Nations itu didirikan untuk apa? Tujuannya Perang Dunia Kedua barusan selesai. Jutaan orang menjadi korban, dan mereka tidak ingin, saudara, terjadi peperangan besar seperti itu. Bangsa-bangsa berkumpul, mereka sepakat, ayo kita mendirikan satu organisasi supaya peperangan tidak lagi terjadi, supaya kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan cara dialog. Kita duduk bersama-sama, kita runding, kita cari solusi. Itu ideal dari berdirinya PBB. Tapi sejarah mencatat, saudara, sejak Perang Dunia Kedua sampai sekarang sudah terjadi lebih dari 300 kali peperangan.
Menurut Palang Merah Internasional, di abad ke-20 saja lebih dari 90 juta orang tewas dalam peperangan. Ya, Perang Dunia Pertama 7 juta paling tidak orang tewas. Perang Dunia Kedua diperkirakan 38 juta. Belum Perang Korea, Perang Vietnam, Perang Kamboja, dan sebagainya. Di mana saudara? Korban itu makin besar karena persenjataan yang makin canggih. Ya. Kalau zamannya dulu orang perang pakai pedang, pakai panah, pakai tombak, itu pun bisa ratusan ribu orang tewas. Ya. Tapi coba sekarang ini dengan nuklir, sekali dipencet seluruh dunia habis, saudara. Dan itu kalau terjadi habis. Memang saudara, nubuatan firman Tuhan, khususnya kalau saudara membaca Wahyu pasal 21, di mana disebutkan akan ada langit dan bumi baru, bumi yang lama akan lenyap. Orang-orang sebelum abad 20, saudara, membaca firman Tuhan itu, apa sih maksudnya? Mana bisa bumi yang begitu besar lenyap? Tapi kita semua tidak heran, saudara, hari ini membaca ayat itu. Kenapa? Karena dengan senjata nuklir, bumi kita yang begitu besar ini lenyap, saudara, dalam waktu seketika. Nah, firman Tuhan sudah menubuatkan itu. Helmut Kohl, yang pernah menjadi konselir Jerman Barat, dia mengutip dari The Society of International Law di London. Ternyata selama 4.000 tahun sejarah manusia, 4.000 tahun dipelajari, diteliti, hanya ada, boleh dikata 268 tahun tidak ada peperangan. Cuma 268 dari 3.732 tahun itu sejarah manusia diwarnai dengan peperangan. Bagaimana dengan kelaparan? Sebagaimana Yesus tadi sebutkan, saudara, mestinya dengan teknologi pangan yang makin bagus, manusia tahu bagaimana bisa mengembangbiakkan beras dan sebagainya. Apalagi dengan sistem transportasi yang makin mudah, saudara, bencana kelaparan itu tidak seharusnya terjadi hari ini. Bahkan menurut satu survei dari Harvard University, bumi kita ini itu sebetulnya bisa mencukupi bukan saja kebutuhan pangan dari semua orang yang hidup di zaman ini, bahkan bisa 2-3 kali lipat, saudara. Itu menurut perhitungan di atas kertas, saudara. Tapi kenyataannya, saudara, bencana kelaparan di abad 20, di abad 21 terus terjadi. Dan kalau saudara melihat bagaimana tahun 74, saudara, 70.000 orang di Bangladesh mati karena kelaparan. Belum lagi di Somalia, 750.000, hampir 1 juta. Menurut Oxfam Amerika, tiap hari ini, saudara, 60.000 jiwa mati kelaparan. 40.000 diantaranya adalah balita atau anak-anak bawah 5 tahun. Makanya, saudara, kami beritahu anak-anak, don't waste food. Jutaan orang mati karena kelaparan. Kita perlu belajar appreciate God's blessing, saudara. Kadang kalau saya ke restoran, ke buffet gitu, orang ngambil begitu banyak, habis itu dicicip ditinggal. Aduh, sayang sekali, saudara. Kalau saudara pernah menerima video yang saya kirim, orang di Filipina itu sisa-sisa ayam dari itu, saudara, Kentucky Fried Chicken di sampah diambilin, saudara. Dia kumpulin, waktu dia bawa ke kampungnya, waduh, anak-anak kecil begitu sukacita menyambut apa? Sisa ayam itu, saudara. Kemudian dia bawa sebagian anaknya sendiri. Anaknya, oh ayam, padahal ayam itu sudah sepotong-potong, saudara, kecil-kecil. Sebelum makan masih bisa bersyukur, berdoa, saudara. Yuk kita bersyukur untuk makanan ini. Itu makanan sisa, saudara. Ya. Saya encourage saudara, don't waste food. Ya. Banyak orang kelaparan di dunia ini. Kemudian bencana alam, saudara. Disebutkan tadi apa? Tanda yang lain bencana alam. Saudara, menarik sekali. Saya mencari data mengenai terjadinya bencana alam. Ternyata dari abad ke abad itu frekuensinya meningkat, saudara. Di abad 15, ya mungkin ini juga kaitan dengan peralatan yang masih terbatas sehingga